Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu jalla wa ala fil ula. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu jalla wa ala fil ula. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayul ikhwah wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. I'lamu fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ilan nar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan bumi ini dengan ketentuan yang ada hikmah di balik itu semua. Tidaklah Allah mengatur alam semesta ini kecuali dengan sebaik mungkin, yang di dalamnya ada hikmah yang balighah, yang sangat dalam. Maka sudah menjadi kewajiban kita bagi setiap jiwa muslim maupun muslimah untuk senantiasa selalu beriman kepada Allah. Di antara rukun iman yakni adanya al-qada, beriman kepada qada dan qadar, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari yang lalu kita mendengar telah terjadi musibah, yakni berupa azilzal, gempa bumi. Tentunya kita sebagai seorang muslim, satu dengan yang lainnya harus merasakan empati. Bahwasanya setiap muslim itu yang Nabi katakan masalul mu'minina fi tawadhi'ihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid. Perumpamaan seorang muslim, seorang mukmin satu dengan yang lainnya di dalam at-tawadihim, al-mawaddah, kecintaan mereka, wa tarahumihim, yakni kasih sayang mereka, wa ta'atufihim, dan juga lemah lembut kepada mereka, yakni masalul jasadil wahid, seperti anggota tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu udwun, jika ada salah satu anggota yang sakit, tada'alahu sairul jasadi kulli,
maka seluruh anggota badannya akan merasakan yakni seperti apa yang dialami oleh anggota tersebut. Di antaranya bisahari wal humma, nggak bisa tidur dan juga demam. Inilah yang harus kita rasakan sebagaimana saudara kita kaum muslimin yang mereka tertimpa musibah. Kita doakan kebaikan untuk mereka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa bagi para korban bencana, baik itu yang terkena longsor ataupun terkena reruntuhan. Semoga Allah wafatkan mereka semua dalam keadaan husnul khatimah. Allah ampuni segala dosanya dan diterima setiap amal ibadah yang mereka kerjakan. Bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih hidup, yang mereka terluka kena musibah, semoga Allah berikan as-sabru, kesabaran atas apa yang Allah telah takdirkan untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian kita tidak lupa tentunya mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita yang paling mulia, yang beliau merupakan asyraful anbiya'i wal mursalin, Nabi yang paling asyraf, yang paling mulia, yang paling agung di antara nabi-nabi dan para rasul yang ada, yakni Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa dinul Islam, agama yang hak, din yang kamilun mutakamil, agama yang sempurna lagi menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Islam agama Allah. Bahkan Nabi katakan al-anbiya dinuhum wahid. Sesungguhnya para rasul, para nabi, agama mereka adalah satu, yakni tauhidullah, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, yakni mengajak manusia ani'budullah wajtanibut taghut, agar mereka kembali menyembah Allah dan menjauhi berbagai macam yakni taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, kita di antara kaum yang hidup di akhir zaman, yang penuh dengan berbagai macam fitnah, ujian dan cobaan, dan juga yang tidak kalah penting adalah yakni banyaknya syubhat yang berada di tengah-tengah masyarakat kita. Maka dengan itu wajib bagi kita untuk talabatul ilmi, belajar untuk menghadapi berbagai macam fitnah dan juga syubhat yang berada di tengah-tengah kita, yakni dengan cara talabatul ilmi, belajar ilmu din, ilmu agama. Karena urusan dalam din, ilmu agama itu semuanya telah jelas. Jelasnya seperti di siang hari. Maka tidak ada yang samar dalam Islam. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, setiap ibadah Allah telah terangkan melalui lisannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati yazanallahu wa iyyakum jami'an, kita akan mempelajari hadis Arba'in An-Nawawi, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-6, yakni tentang menjauhkan diri dari perkara-perkara syubhat. Apa itu syubhat? Perkara yang samar dalam Islam hukumnya. Kalau perkara-perkara ibadat sudah jelas tauqifiyah. Perkara syubhat ini banyak terjadi dalam hal muamalah, yakni perdagangan, jual beli, ya, dan yang lainnya. Maka disebutkan dari al-Imam yakni Muslim, dan juga disebutkan oleh al-Imam Bukhari, guru Imam Muslim rahimahumallahu jami'an, di mana al-Imam Bukhari dan Imam Muslim beliau berdua yang telah meriwayatkan dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir yang dikenal dengan Abu Abdullah.
An Abi Abdullah, dari Abu Abdullah, di antara kunyah yakni An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala, dia mengatakan, sami'tu, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah salawatullahi wasallamuhu bersabda. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, ya. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram sudah jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat, dan perkara-perkara yang berada di antara keduanya, antara halal dan haram, itu merupakan umurun mustabihat, yakni perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia, katsir, kebanyakan manusia, mereka tidak mengetahuinya. Kemudian Nabi memberikan kabar bahwasanya famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Maka barang siapa yang dia ittaqa yattaqi, menjaga dirinya, menjauhkan dirinya dari syubhat, maka sesungguhnya dia telah faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Sungguh dia telah membebaskan, menjaga yakni agamanya dan kehormatannya. Di antara keutamaan orang yang menjauhkan diri, menjaga dirinya, meninggalkan dirinya dari perkara-perkara syubhat, sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan Nabi juga mengkhabarkan, waman waqa'a fi syubhat, dan sebaliknya, siapa saja yang terjatuh dalam perkara syubhat, bukan lagi mendekati, dia nyemplung masuk ke dalamnya, mengerjakan perbuatan syubhat, waqa'a fil haram, sungguh dia telah jatuh dalam perbuatan yang haram. Kemudian Nabi memberikan analogi, perumpamaan, karra'i yar'a haulal hima, yakni seperti seorang pengembala kambing, yar'a, yang dia mengembalakan kambing-kambingnya, haulal hima, di tanah yang terlarang. Ya, mungkin ada sekat di pagar, ya, atau ada kawat gitu ya, ada bacaan milik negara gitu, atau dilarang masuk, ada bacaan terlarang lah intinya. Ya, kata Nabi, karra'i yar'a haulal hima, jadi seperti seorang pengembala yang mengembalakan kambing-kambingnya, yakni dia berada di tanah yang terlarang. Yushaku ayyar ta'afih, maka dikhawatirkan, ya, hampir saja dia masuk ke dalam tanah larangan tersebut. Ini bukan tanahnya haram, Pak, ya. Tanah nggak ada yang haram, cuman ini terlarang, nggak boleh masuk, memang harus izin. Kalau tanah haram di Arab Saudi, tanah yang Allah sangat muliakan, sehingga nggak boleh terjadinya kemaksiatan, perbuatan, yakni apa, yang haram, pembunuhan, sampai membunuh, ya, seekor lalat ataupun semut, terlarang di tanah haram, terkena dam nanti. Apalagi sampai ribut, pukul-pukulan, terjadi pembunuhan, ini berat hukumnya. Ma'asyara muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian Nabi pun memberikan peringatan, ala, dan ingatlah,
Wa inna likulli malikin hima. Sesungguhnya setiap para raja, penguasa, malik memiliki apa? Al-hima, memiliki tanah larangan. Punya kekuasaan, dia berhak. Ini yang boleh dilewati oleh masyarakat sipil. Ini yang nggak boleh, ada area khusus. Maka demikian pula ala wa inna himallahi maharimuh. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki yakni tanah larangan. Apa maksudnya? Yakni maharimuhu. Apa-apa yang Allah larang, haram untuk hamba-hambanya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Nabi menyebutkan ala. Ya, ada 3 penguatan, ingatlah, dan ingatlah. Menunjukkan perkara ini perlu diperhatikan secara seksama. Nabi mengatakan wa inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad tubuh kita ini ada segumpal daging mudghah. Idza salahat, apabila daging tersebut, sekerat daging tersebut salahat, benar, salaha, lurus, lempeng, salahal jasadu kullu, maka bisa dipastikan seluruh jasadnya, anggota tubuh yang lain, matanya, telinganya, mulutnya, tangan dan kakinya, maka akan salaha, akan benar. Wa idza fasadat, dan sebaliknya apabila segumpal daging ini rusak, fasidun, maka fasadal jasadu kullu, maka bisa dipastikan seluruh anggota tubuh yang lain akan rusak juga, ya, akan hancur. Apakah yang dimaksud dengan mudghah? Kata Nabi, ala wahyal qalbu. Ketahuilah, itu adalah qalbun, hati. Qalbun dalam bahasa Arab itu sebenarnya artinya jantung. Qalbun, ya. Cuman diterjemahkan di kita biasanya hati. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Sebelum saya menjelaskan hadis tersebut, sedikit kita mengenal tentang biografi sang perawi Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Nu'man bin Bashir Al-Ansari, beliau dari kalangan kaum Ansor, berarti penduduk kota Madinah. Bapak ibunya sudah terlebih dahulu masuk Islam, makanya disebut dengan radhiyallahu taala anhuma. Bapaknya seorang sahabat. Nu'man bin Bashir termasuk min sigori sahabah, dari kalangan sahabat-sahabat yang kecil. Karena ketika Rasulullah wafat, beliau masih berusia 9 tahun. Tapi ketemu Nabi. Bahkan disebutkan di sini bayi yang pertama kali lahir dari kalangan Ansor adalah Nu'man bin Bashir. Ya, yang namanya pertama Pak ya, is the best ini. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak lama dapat kurang lebih 2 tahun tinggal di sana, lahirlah. Ya, ini dari seorang ibu yang luar biasa, namanya Amroh binti Rawaha. Amroh binti Rawaha, yakni merupakan saudara perempuannya Abdullah bin Rawaha, sahabat Rasul yang merupakan salah seorang panglima perang kaum muslimin pada perang Mu'tah. Abdullah bin Rawaha punya saudara perempuan namanya Amroh binti Rawaha. Ketika lahir, yakni Nu'man bin Bashir, oleh ibunya dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah,
Ya, anak saya alhamdulillah baru lahir, dibawa, minta keberkahan, minta barokah. Kalau Nabi masih hidup, maka dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu berkah semuanya. Tapi setelah meninggal sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi kalau misalkan ada rambut Nabi gitu Pak ya, ditaruh di botol gitu ya, dibawa kemana-mana keliling cium-cium, itu ini sahih atau tidak? Rawinya bener nggak nih? Rambutnya bener nggak panjang gitu ya? Nah, ini diperhatikan. Maka Amrah binti Rawaha membawa bayinya di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah yang mentahnik. Ya, Nabi mengambil kurma, dilumat, ya sudah lembut, kemudian dimasukkan ke langit-langit bagian atas. Jangan dalam-dalam Pak ya, nanti kelolodan dia. Kurmanya juga yang lembut, jangan masih keras gitu ya. Kurma curah apalagi. Dan sebelum mentahnik kalau bisa sikat gigi dulu. Apalagi yang suka jadi anggota Dewan Syuro nih ya, Dewan Suka Rokok gitu ya. Habis ngerokok di Samsu nanti mentahnik, kurmanya jadi rasa Samsu ntar ya. Ini mentahnik sunnah di hari pertama, di hari kelahirannya ditahnik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kalau bisa seorang bapak ini, ya nanti air liur kita kan bersatu dengan kurma kemudian dimasukkan ke mulut sang bayi. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, beliau lahir pada tahun 2 Hijriyah. Ya. Atau kurang lebih 14 bulan ya setelah beliau berhijrah dari kota Madinah, dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan beliau wafat yakni pada tahun 64 Hijriyah di masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan beliau telah menjabat menjadi al-amir ya sebagai gubernur al-muhafidh di kota Kufah. Ya. Imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Nu'man bin Bashir ini menjadi orang terpuji, orang mulia berkat doa Rasulullah. Ketika ditahnik, kemudian kata Nabi, ketahui wahai ummah, sesungguhnya anakmu ini akan menjadi orang yang terpuji, terpandang. Ya, seperti anak-anak yang lain, ya, ketika kecil berlarian main, tapi tetap mereka belajar, merekam setiap apa yang Rasulullah sabdakan. Sehingga dari Nu'man bin Bashir ini, kata Imam Az-Zahabi, beliau telah mengeluarkan kurang lebih 114 hadis. Ya. Ada 114 hadis dari Nu'man bin Bashir. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Nu'man bin Bashir ya, beliau seorang al-amir, yakni pemimpin, kata Imam Az-Zahabi, al-alim, gubernur yang sangat alim, jago. Bahkan beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai al-qadhi, Mahkamah Agung. Kemudian naik jabatan jadi gubernur. Nah, beliau wafat di masa khalifah atau kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir adalah innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Dan hadis ini beliau bawakan ketika berkhutbah di Kufah. Ya, dan juga di Homs, nama satu daerah. Nah, beliau membawakan, menyampaikan. Jadi kalau kita tahu satu ilmu, maka sampaikanlah, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Yang jelas dia mengerti maknanya, tujuannya apa, maksudnya apa, sampaikan. Seperti Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an.
Murid-muridnya banyak. Di antaranya putranya namanya Muhammad. Kemudian punya murid yang lain lagi, Nu'man bin Bashir, adanya Asy-Sya'bi, Simak bin Harb, Abu Kilabah, Abu Ishaq As-Sabi'i, dan yang lainnya. Ini imam-imam besar semua ini. Jadi kalau kita baca At-Turjumah, biografi para ulama, dalam kitab misalkan Syiarul A'lam An-Nubala, punya Al-Imam Az-Zahabi, ada kitab Al-Bidayah wa Nihayah, punya Al-Imam Ibnu Katsir, ada kitab Al-Mizan, punya Imam Abil Izz Al-Hanafi, ataupun Al-Imam Al-Bukhari, punya kitab At-Tarikhul Kabir, ya, sejarah-sejarah orang-orang besar. Tertulis di dalamnya ada 40.000 ulama. Subhanallah. 40.000 Imam Bukhari hafal kapan meninggalnya, kapan lahirnya, siapa bapak ibunya, dan bagaimana perjalanannya. 40.000 orang. Kita satu jemaah masjid Pak ya, nggak kenal nih. Kamu dari mana kita? Subhanallah. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Itulah biografi singkat yakni Nu'man bin Bashir. Yang terakhir, nasihat Nu'man bin Bashir sebelum beliau wafat. Beliau pernah mengatakan, innal halaka kullal halaki anta'mala sayiat fi zamanil bala. Kata Nu'man bin Bashir, innal halaka kullal halaki, sesungguhnya kebinasaan yang paling buruk, yang paling binasa, udah rusak, hancur, bobrok, berantakan. Innal halaka kullal halaki anta'mala sayiat, engkau melakukan keburukan-keburukan, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan fi zamanil bala, yakni di zaman yang penuh dengan musibah. Seperti saat ini, baru saja saya melewati, ya, ada biasanya relawan donasi Prai Cianjur gitu Pak ya. Pada minta sumbangan tuh, alhamdulillah bagus, empati. Cuman tadi sambil pakai speaker nyanyi dangdutan. La ilaha illallah. Niatnya bener bagus membantu. Ya mudah-mudahan nggak dikorupsi aja Pak ya. Terkadang mengatasnamakan tapi nggak nyampe gitu loh. Ini terus masang tenda nyanyi, ya. Subhanallah, ini di mana ya? Kesiannya tuh di mana? Mereka kena musibah, bencana, kita nyari uangnya dengan cara tadi nyanyi gitu. Nah, ini merupakan kebinasaan yang sangat rusak. Engkau melakukan berbagai macam maksiat di zaman yang penuh dengan musibah. Ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. Sekarang kita akan membaca syarah hadis tersebut. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan ada 3 hukum di dalam Islam. Yang pertama adalah yakni al-halal, hukumnya halal. Yang kedua hukumnya apa? Haram. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Kehalalan dikatakan jelas itu karena apa? Ya umul balwa, diketahui oleh orang banyak. Yang namanya makan daging ayam, daging kambing halal atau tidak? Halal, banyak orang yang tahu. Tempe, tahu gitu ya, halal. Sebagaimana hukum yang haram pun dikatakan jelas karena apa? Ya umul balwa, banyak orang, mayoritas itu tahu hukumnya haram. Seperti apa? Zina. Zina haram atau halal? Haram. Ya. Perjudian haram, berarti jelas itu. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Dan yang ketiga, hukum yang dijelaskan dalam hadis ini ada hukum yang syubhat, yang samar. Kesamaran ini ada beberapa faktor. Yang pertama bisa jadi
status dalil. Ya. Dalilnya ini statusnya syubhat. Ini hadisnya sahih apa maudhu ya? Nah, kita nggak ngerti nih. Ini namanya syubhat. Itu mungkin bisa disebabkan karena apa? Dalilnya. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Kalau sudah dalilnya saja ada diperselisihkan, maka jadi syubhat ini. Belum lagi keluar hukum. Atau yang kedua, ketidakjelasan objek hukumnya, yakni masalahnya. Hadisnya jelas sesuai, hadisnya ada sahih. Apakah hadis ini bersangkutan berkaitan dengan masalah yang ini atau tidak? Hadisnya benar, tapi dikaitkan dengan masalah ini. Nah, ini jelas ini menjadi syubhat. Apakah hadis ini maksudnya perkara ini atau tidak? Jadi ada dua faktor yang membuat perkara syubhat. Yang pertama dari segi dalilnya, ini sahih atau tidak. Yang kedua, kalau sekiranya dalil ini sahih, hadis ini tepat atau tidak penggunaannya pada perkara ini. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian Nabi mengatakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara syubhat ini banyak orang yang tidak tahu. Namun bukan berarti semuanya nggak tahu. Nabi menggunakan katsirun minan nas. Banyak orang yang nggak tahu tentang hukum suatu perkara ini syubhat, apakah halal atau haram. Bukan berarti yakni semua orang nggak tahu. Bahkan bisa dikatakan 50-50, setengah-setengah, ada yang tahu, ada yang tidak. Karena Nabi mengatakan katsir, banyak. Tapi kalau Nabi katakan aksar, lebih banyak, berarti mayoritas, kebanyakan nggak ngerti, nggak tahu. Yang tahu cuma 1-2 orang saja. Namun Nabi menggunakan kalimat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang nggak tahu tentang hukum syubhat ini. Bukan berarti semua orang nggak tahu. Ada banyak juga orang yang tahu hukumnya. Cuman ketidaktahuannya boleh jadi orang tersebut kurang mendalami hadis tersebut maksudnya apa, bagaimana syarahnya, itu maksudnya. Kemudian Nabi mengatakan famanittaqo syubhat, barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, yakni dengan cara menjauhinya, faqad istabra'a lidinihi wa irdi, sungguh dia telah menyelamatkan agamanya dan juga apa? Kehormatannya. Dari sini apa? Anjuran kita jangan sekali-kali bermain-main dengan perkara syubhat. Karena syubhat itu mendekati sesuatu yang haram. Sudah jelas haram, kita tinggalkan. Kalau syubhat, maka ini samar, tinggalkan. Ahsan, jauh lebih baik. Jangan bermain api, nanti bisa terbakar. Jangan mendekati perkara yang syubhat, nanti akan terjatuh dalam perkara yang haram. Kemudian Nabi mengatakan waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, ini bukan barang siapa yang biasa melakukan syubhat maka akan terjerumus dalam perkara haram, bukan. Barang siapa yang terjatuh bukan membiasakan diri tapi terjatuh dalam perkara syubhat walaupun sekali, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram. Ini makna yang benar, karena ada yang mengartikan barang siapa yang membiasakan diri dengan perkara syubhat maka hukumnya haram. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Selanjutnya ada kalimat ala. Kata-kata ala ada 4 kali Nabi sebutkan. Ya, di antaranya apa? Ketahuilah bahwasannya setiap raja memiliki yakni apa? Tanah larangan. Ya. Ini hak-hak pemerintah. Bahkan Al-Amir di Saudi Arabia, saya punya kawan, salah satu murid
mahasiswa di Ummul Qura. Ya, dia bercerita hari itu ada ujian bahasa Arab jam 11.30, setengah 12. Ya. Tiba-tiba jam 9 dia dihubungi oleh kawan-kawannya, ya hampir belasan telepon yang masuk, miss call, namun dia nggak angkat karena dia nggak bawa. Dia tahu ada jadwal ujian hari ini. Akhirnya apa? Dia berangkat jam 11 karena perjalanan sekitar 10-15 menit. Dia berangkat jam 11. Nyampe di sana terlambat. Terlambat kenapa? Coba cek handphone, cek. Ternyata ujiannya dimajukan jam 10. Terlambat sejam dia. Kok bisa kayak gini? Ini kenapa nggak ngumumin? Kok mendadak sekali pengumumannya? Ini ada keputusan dari Amir Maliki, perintah dari atasan raja. Kenapa? Diperintahkan kepada seluruh warga Arab Saudi untuk nonton bola. Argentina sama Saudi. Subhanallah. Taat semuanya gitu ya. Sampai mahasiswa suruh nonton bola. Subhanallah. Ketaatan ya kepada Al-Amir. Kaget deh geleng-geleng Saudi kerjaannya kan ya. Alhamdulillah menang Pak ya. Kalau kalah gigit jari dia tuh ya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Nah, maksud saya di sini adalah wa inna likulli malikin hima. Setiap raja itu memiliki tanda larangan, punya kebijakan. Ya, sami'na wa ta'na. Demikian juga Allah memiliki yakni larangan-larangan. Apa larangan Allah? Maharimuh. Sesuatu yang Allah haramkan, itulah larangan Allah yang wajib kita jauhi. Kemudian Nabi menjelaskan bahwasannya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging yang kita kenal dengan qalbun, hati. Berapa menit lagi Pak? 3 menit lagi. Thayyib. Di hati ini kata Nabi, al-qulubu, hati itu adalah malik, adalah raja. Jadi tubuh kita ini ada rajanya, yakni qalbun, hati. Kalau tadi di Saudi kata rajanya A, B, B gitu ya. Maka anggota tubuh ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hati kita. Kalau kata hati A, B, B, berangkat ngaji, enggak. Ya, mata sengantuk apapun kalau hatinya kuat pengen ngaji. Walaupun hujan berangkat hati. Sementara anggota tubuh yang lain adalah anggotanya. Maka kalau rajanya benar, bisa dipastikan seluruh rakyatnya akan lurus. Tapi kalau rajanya jelek, hatinya busuk, maka anggota tubuhnya akan mengikutinya, berbuat kejahatan dan maksiat. Maka jaga hati. Jagalah hati Pak ya. Jangan kau kotori. Sekian dari saya. Nanti kita lanjutkan. Masih bicara tentang hati. Jadi nanti Bapak pulang hati-hati di jalan ya. Tayyib, sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan ba'da salat isya tentang kisah Abu Sayyad ya, tentang hati. Insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.